warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ismail. Minggu lalu kita sudah membahas tentang teknik counseling yang berhubungan dengan counseling individual, yakni penurunan minimal, kemudian mengenal perasaan, kontak psikologis, dan refleksi. Kali ini kita akan membahas teknik lanjutan yang dapat kita gunakan dalam teknik hubungan counseling individual, yakni hal pertama adalah penafsiran, yang kedua adalah konfrontasi, yang ketiga adalah suasana diri. Yang pertama adalah penafsiran. Penafsiran itu diartikan sebagai penjelasan tentang sesuatu keadaan klien. Dengan kalimatnya yang dapat kita gunakan adalah tampaknya. Tampaknya Anda begitu kecewa, tampaknya Anda ingin melupakan dia. Dalam penafsiran ada embel di belakangnya, embel-embel di belakangnya, yaitu memang demikian. Ini memastikan kepada klien bahwa saja penafsiran yang memang kita lakukan itu adalah benar. Jadi ada dua kalimat penafsiran. Pertama di awal itu diawali dengan tampaknya, kemudian di belakangnya memang demikian. Tampaknya Anda ingin berubah setelah ini, memang demikian. Ini adalah contoh kalimat penafsiran. Tujuan dari penafsiran adalah pertama untuk membantu klien agar dapat memahami akan kejadian dengan menyajikan beberapa pandangan yang hanya mungkin berkaitan dengan masalah. Kemudian yang kedua adalah dapat membantu klien yang didasarkan pada informasi yang dikatakan oleh klien. Bisa saja informasi itu banyak yang disampaikan oleh klien kepada konselor melalui pertanyaan terbuka yang disampaikan oleh konselor. Maka konselor itu membantu memberikan penafsiran terhadap informasi yang banyak itu kepada klien, sehingga klien itu paham tentang informasi penting yang harus menjadi pandangannya, atau yang akan menjadi titik tolak dia untuk menyelesaikan masalah. Penafsiran hanyalah satu kemungkinan penjelasan tentang suatu kejadian. Jawaban terhadap penafsiran tentu tidak harus iya. Penafsiran bisa ditolak dan diterima oleh klien. Oleh karena itu, konselor hendaknya menawarkan penafsiran secara terbuka dan memberi kesempatan bagi klien untuk mengubahnya. Jadi nanti tampaknya Anda memang ingin berubah. Benar demikian? Tidak, Bu, saya tidak ingin berubah. Bisa saja umpamanya jawaban dari klien itu mengatakan tidak. Tapi memang kelihayan konselor dalam penafsiran itu memang akan dilihat dari jawaban klien selanjutnya. Oh iya, Bu. Oke, materi berikutnya yang juga kita bahas di dalam teknik kali ini adalah konfrontasi. Konfrontasi ini sudah masuk ke teknik khusus. Konfrontasi merupakan memperdebatkan sesuatu hal tentang diri klien, mana yang semestinya yang akan dilakukan oleh klien. Apa tujuannya? Agar klien menyadari bahwa dalam dirinya ada hal yang dipertentangkan. Sebab kalau klien tidak menyadari pertentangan itu dalam dirinya, maka klien sulit untuk memahami dirinya. Kadang orang tidak menyadari ada pertentangan dalam dirinya. Konfrontasi itu diberikan sebagai pemberian tanggapan terhadap pengungkapan kontradiksi dari klien. Maksudnya adalah
membantu klien agar mengubah pertahanan dalam kerangka meningkatkan keterbukaan komunikasi. Pertahanan psikologis merupakan dimensi penting untuk didekati namun sangat sensitif, sehingga memerlukan cara yang cermat dan cerdas. Perlu saya sampaikan bahwasanya konfrontasi yang efektif tidak menyerang klien, melainkan merupakan tanggapan khusus dan terbatas tentang perilaku klien yang tidak konsisten. Contoh, di awal tadi sesi konseling, dia mengatakan bahwasanya dia ingin berubah, tetapi apa yang disampaikannya di tengah-tengah sesi konseling itu hal-hal yang membuat dia itu tidak ada keinginan dia untuk tidak berubah. Sehingga nanti kita akan mengkonfrontasi itu secara sederhana, itu kita bisa memaknai sebagai membenturkan, memberi perlawanan terhadap apa yang disampaikan di awal dengan apa yang dilakukannya. Apa yang dilakukannya dengan apa yang diinginkannya, itu ada perbedaan, maka perlu ada konfrontasi. Dalam pemberian konfrontasi, tingkat kepercayaan dalam hubungan konseling itu telah dikembangkan melalui keterampilan-keterampilan lain. Oleh karena itu, dalam konfrontasi tidak boleh dilakukan di awal sesi konseling, tapi itu dilakukan setelah kita melakukan penjajakan, telah dilakukan pembinaan, baru nanti kita lakukan teknik konfrontasi. Tidak semua sesi konseling itu membutuhkan teknik konfrontasi. Oleh karena itu, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwasanya teknik konfrontasi itu adalah teknik khusus yang hanya diberikan kalau ada tindakan-tindakan atau perilaku klien yang tidak konsisten antar satu perilaku dengan perilaku lain, antar satu pemikiran dengan pemikiran lain, antar satu perasaan dengan perasaan lain, atau antar perilaku dengan perasaan, antar perilaku dengan pemikiran, dan sebaliknya. Perlu diperhatikan waktu pemberian konfrontasi, caranya, nada suara, sikap badan dan ekspresi wajah, serta tanda-tanda nonverbal lainnya. Oleh karena itu nanti waktu, makanya kalau waktu itu tidak boleh diberikan di awal. Cara yang diberikan itu mesti mengatakan bahwasanya memang ada yang patut dikonfrontasikan, patut dibenturkan. Nada suara tentu harus ada penegasan dari konselor, dengan juga konselor mengatakan bernada suara miring, bernada suara mencemooh, bernada suara kasar. Ini akan membuat klien itu memberontak. Sikap badan itu perlu diperhatikan, dan ekspresi wajah serta tanda-tanda nonverbal lainnya. Setelah kita nanti melakukan konfrontasi, kita perlu memperhatikan konfrontasi diberikan bila ada pertentangan yang ini. Isi pernyataan dengan cara menyatakan. Isi dua hal yang dinyatakan sekarang dan yang sebelumnya. Tadi dia mengatakan bahwasanya dia ingin bahagiakan orang tuanya, tapi umpamanya yang dia lakukan adalah hal-hal yang tidak bisa membahagiakan orang tuanya. Kalau isi pernyataan contohnya dia mengatakan dia sedih, tapi dia ketawa-ketawa. Dia mengatakan dia bahagia, tapi kelihatan dia itu mengeluarkan air mata sedih atau ada hal yang ingin dirahasiakannya. Apa yang diinginkan yang dilakukan, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Apa yang dinyatakan atau dikatakan dengan reaksi, nah, itu hal-hal yang memang dikonfrontasikan. Syarat-syarat konfrontasi. Pertama, adanya kesenjangan yang diungkapkan oleh klien. Kesenjangan itu tadi berkenaan dengan isi pernyataan dengan cara menyatakan, isi dua hal yang dinyatakan sekarang dan sebelumnya, apa yang diinginkan yang dilakukan, apa yang dinyatakan atau dikatakan dengan reaksi. Kemudian yang kedua adalah konselor telah mendalami masalah klien secara mendalam, tidak dapat digunakan di awal konseling. Kemudian yang ketiga tentunya telah terbina keakraban yang mendalam, sebab kalau konfrontasi kadang itu menyakitkan, karena kita dalam artian menyakitkan itu bukan menyakitkan secara fisik dan emosional mendalam, tapi memang kita mempertentangkan dua hal yang memang itu berasal dari diri klien, sehingga itu perlu ada keakraban yang mendalam
mendalam sehingga tidak ada yang tersakiti. Bertujuan mendalami ketegangan yang ada dalam diri klien dan tentunya disampaikan dalam bahasa yang singkat, tepat, jelas, dan mudah dipahami. Beberapa panduan penerapan konfrontasi yang dapat saya sampaikan adalah konfrontasi hanya digunakan bila terdapat indikasi yang jelas-jelas tidak konsisten dan klien siap mendengarkan. Konfrontasi bersifat deskriptif, bukan interpretatif. Interpretatif dalam artian kita menjelaskan kembali apa yang perilaku-perilaku yang perlu dikonfrontasikan. Pemakaian keterampilan ini berlangsung dengan gaya kamera jarak jauh. Ia lebih merupakan laporan fakta dari ide konselor tentang mengapa fakta itu terjadi atau maknanya fakta-fakta itu. Jadi memang bukan menginterpretasikan, tapi memang lebih bersifat deskriptif. Kenapa deskriptif? Karena kita akan menjelaskan apa yang tadi dia katakan di awal dengan apa yang dikatakan di saat ini, apa yang menjadi perasaannya, kemudian ditunjukkan perilaku yang memang ada bedanya. Konfrontasi itu dilakukan dengan segera sehingga klien akan lebih mampu memperoleh kejelasan makna. Maksudnya adalah ketika ada dua hal yang memang perlu dipertentangkan, maka perlu ada dilakukan konfrontasi. Selanjutnya adalah konfrontasi dilaksanakan dalam waktu yang tepat. Konselor yakin bahwa saat pemberian konfrontasi benar-benar saat di mana klien sedang dan sudah siap untuk menerimanya, sehingga pemberian konfrontasi benar-benar membantu klien untuk memahami dua hal yang berbeda. Konfrontasi dinyatakan sespesifik mungkin. Usahakan mengemukakan contoh-contoh yang maksud oleh konselor, misalnya kata-kata aktual dari klien. Baik, saudara sekalian, ketika kita telah melakukan konfrontasi, maka akan muncul teknik berikutnya yang kita sebut sebagai suasana diam. Suasana diam dapat memberikan kesempatan kepada klien untuk melaksanakan 5M. Apa itu 5M? Memahami, kemudian mendalami, menghayati, memikirkan, dan memproses hal yang disampaikan oleh konselor terhadap apa yang telah dikonfrontasikan. Suasana diam bagi konselor dapat merupakan peluang untuk berpikir. Konselor perlu memahami dan memanfaatkan suasana tersebut untuk memperhatikan klien. Jadi nanti setelah konfrontasi kita lakukan, maka kalau klien itu merasa memang ada dua hal yang dipertentangkan, maka akan muncul teknik berikutnya adalah suasana diam, di mana klien itu melakukan 5 hal ini, 5M ini: memahami, mendalami, menghayati, memikirkan, memproses hal-hal yang disampaikan oleh konselor. Konselor juga melakukan 5M ini, akan memahami apa yang akan direspon oleh klien, mendalami lebih lanjut agar terjadinya ketidaksesuaian, menghayati, memikirkan, kemudian memberikan umpan balik apa yang akan disampaikan oleh konselor kepada klien. Demikianlah materi kita kali ini tentang 3 hal, yakni penafsiran, konfrontasi, dan suasana diam. Mari kita latihkan agar ketiga teknik ini dapat kita pahami dan praktekkan secara baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 pada mata kuliah Teknik Laboratorium Konseling akan menjelaskan materi tentang penafsiran, konfrontasi, dan suasana diam. Dengan beranggotakan saya sendiri, Fadil Prima Surya sebagai moderator, Neka Nahdila sebagai pemateri, Fadina Sukma sebagai pemateri, Atikul Ilmi Al-Faisal sebagai pemateri, yaitu tak lupa pula dengan dosen kita, Dr. Afdal SPD MPD Kons. Oke guys, silahkan disimak ya videonya. Terima kasih. Penafsiran atau interpretasi. Menurut Hari Astuti dan Derminto tahun 2007 halaman 60, penafsiran merupakan suatu keterampilan yang melibatkan pemahaman, pengkomunikasian makna pesan-pesan klien. Konselor dapat membuat penafsiran dengan cara memberi klien suatu pandangan yang segar tentang dirinya atau penjelasan tentang sikap, perilaku, dan kesulitan-kesulitannya.
Menurut Lutfi Fauzan, tahun 2008 halaman 55, adapun tujuan dari interpretasi yaitu yang pertama, mengembangkan hubungan menyehatkan melalui dorongan pengungkapan diri konseli, peningkatan kredibilitas konselor, dan pengkomunikasian sikap-sikap menyehatkan kepada konseli. Yang kedua, mengenali hubungan sebab akibat di antara pesan dan perilaku eksplisit dan implisit konseli. Yang ketiga, membantu konseli mengkaji tingkah laku, pemikiran-pemikiran dari sudut tinjauan lain dengan penjelasan lain. Yang keempat, memotivasi konseli menggantikan pemikiran merusak diri atau tingkah laku tidak efektif. Terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan agar dapat menggunakan interpretasi secara efektif, yaitu yang pertama, perhatikanlah dengan cermat kesiapan. Konselor harus yakin bahwa klien telah siap untuk mengeksplorasikan dirinya sebelum menggunakan interpretasi. Yang kedua, interpretasi hendaknya didasarkan pada pesan-pesan aktual dan bukan bias dalam nilai-nilai konselor sendiri yang memproyeksikan kepada klien. Yang ketiga, gunakan kata-kata atau frase yang tepat dalam respon interpretasi. Konfrontasi. Menurut Supriyo dan Mulawarman 2006, confronting adalah ekspresi konselor tentang ketidakcocokannya dengan perilaku konseli. Dengan kata lain, konfrontasi adalah keterampilan konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskrepensi, atau diskongruensi dalam diri konseli dan kemudian konselor mengumpanbalikan kepada konseli. Sifat konfrontasi ini istimewa, yaitu baru dapat digunakan apabila hubungan antara konselor dan konseli bisa terbina dengan baik dan sudah tercapai kepercayaannya. Jika tidak, justru terjadi resistensi di pihak konseli. Tujuan confronting adalah untuk membantu proses perkembangan konseli yang sementara ini nampak terganggu oleh adanya kesenjangan tersebut. Kesenjangan itu terjadi. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian antara ekspresi konseli tentang siapa dia dan apa yang diinginkannya. Yang kedua, ketidaksesuaian antara verbal konseli tentang dirinya dengan perilakunya. Yang ketiga, antara dua tingkah laku nonverbal. Yang keempat, antara dua orang atau lebih. Yang kelima, antara pernyataan dan tingkah laku nonverbal. Konfrontasi verbal dan tingkah laku nonverbal. Yang pertama yaitu konfrontasi pesan-pesan verbal dengan tahap-tahap dan langkah-langkah tindakan. Konfrontasi di antara dua pesan verbal. Yang ketiga, konfrontasi dua pesan nonverbal. Yang keempat, konfrontasi dua pribadi atau orang. Yang terakhir yaitu konfrontasi pesan verbal dan konteks atau situasi. Selanjutnya yaitu suasana diam. Teknik diam atau silence adalah suasana hening di mana tidak ada interaksi verbal antara konselor dan klien dalam proses konseling. Diam di sini amatlah penting. Diam bukan berarti tidak ada komunikasi, akan tetapi melakukan komunikasi nonverbal. Diam yang paling ideal antara 5-10 detik dan selebihnya diganti dengan dorongan minimal. Tujuan dari suasana diam yaitu memberikan kesempatan kepada klien untuk beristirahat atau mengorganisasikan pikirannya serta perasaannya, atau mengorganisasikan kalimat yang akan dikemukakan selanjutnya, serta dapat mendorong klien atau memotivasi klien mencapai tujuan konseling. Diam dalam proses konseling memiliki makna yaitu bentuk penolakan atau ekspresi ketidaksetujuan yang dilakukan konselor atas kebingungan yang dirasakan klien. Klien merasa sakit, di mana ini salah satu cara pengekspresian rasa sakit klien saat terjadi proses konseling. Rasa sakit tersebut bisa timbul saat klien mengenang kenangan-kenangan yang tidak menyenangkan saat terjadi proses konseling. Ragu-ragu, di mana munculnya keraguan-raguan di diri konselor atau klien saat proses konseling. Kemudian ungkapan keinginan, merupakan sebuah bentuk pengekspresian yang mungkin dilakukan klien saat klien menginginkan sesuatu dari konselor. Ungkapan berpikir merupakan salah satu cara pengekspresian yang dilakukan klien untuk menunjukkan klien sedang memikirkan hal-hal yang baru saja dibicarakan dalam proses konseling. Kemudian, ungkapan kesadaran
merupakan salah satu bentuk pengekspresian yang dilakukan klien untuk menunjukkan klien baru menyadari perasaannya yang baru saja dikeluarkan atau diekspresikannya. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang materi penafsiran, kontratasi, dan suasana diam. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys, channel dari Ruang Konselor. Terima kasih.